Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai struktur organisasi Uni Eropa, kelembagaan, fungsi, dan mekanisme pengambilan keputusan. Perkenalkan, saya Fadel Dwi Adrian bersama kedua rekan saya, Wasilah Mutazilah dan Ratu Nazira. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Uni Eropa terlebih dahulu. Jadi Uni Eropa merupakan organisasi regional yang menggabungkan kerjasama ekonomi dan politik antara 27 negara di kawasan Eropa. Pembentukannya tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari upaya negara-negara Eropa untuk mencegah terulangnya konflik besar seperti Perang Dunia Kedua. Awal mula dari Uni Eropa ini tuh terjadi ketika setelah Perang Dunia, negara-negara Eropa menyadari bahwa perdamaian hanya dapat dijaga jika mereka bisa saling bekerja sama, terutama dalam sektor-sektor strategis. Karena itu pada tahun 1951 dibentuklah European Coal and Steel Community atau ECSC yang mengintegrasikan industri batubara dan baja. Seiring berjalannya waktu, kerjasama ini berkembang ke berbagai bidang lain hingga akhirnya melalui perjanjian pada tahun 1992 lahirlah Uni Eropa secara resmi. Dan saat ini Uni Eropa menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dengan PDB gabungan sekitar 16 triliun euro, yang dimana kebijakan-kebijakan yang dibuat pun juga berpengaruh terhadap ekonomi dan politik global, termasuk hubungan dengan negara-negara ASEAN seperti Indonesia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kerangka teori yang kami gunakan dalam pembahasan ini. Yang pertama yaitu adanya integrasi regional menurut Bella Balasa. Menurut Balasa ini, integrasi ekonomi berkembang secara bertahap dari tingkat yang paling sederhana hingga paling kompleks. Tahapannya itu bisa dimulai dari adanya free trade area, kemudian custom union, common market, economic union, dan akhirnya total integration. Dan Uni Eropa dianggap sebagai bentuk integrasi regional yang paling maju karena sudah memiliki pasar tunggal, kebijakan bersama, bahkan lembaga-lembaga yang mengatur kepentingan seluruh kawasan Eropa. Selanjutnya, teori yang kedua, kami menggunakan neofungsionalisme menurut Frank Schimmelpfennig, yang dimana teori ini menjelaskan bahwa integrasi berkembang melalui proses yang disebut spillover. Spillover berarti kerjasama di satu bidang akan mendorong kerjasama di bidang lain. Nah, contohnya tuh ketika awal-awal negara Eropa hanya bekerjasama dalam sektor batubara dan baja, namun karena sektor ekonomi yang saling berkaitan, kerjasama tersebut kemudian berkembang ke bidang perdagangan, politik, hukum, hingga penggunaan mata uang bersama. Ya, akibatnya lembaga-lembaga Uni Eropa semakin kuat dan semakin memiliki peran yang luas. Selanjutnya, yang terakhir ada intergovernmentalisme menurut Andrei Moravcsik, yang dimana dalam teori ini berbeda dari neofungsionalisme yang menekankan peran lembaga supranasional. Teori ini menegaskan bahwa negara tetap menjadi aktor utama. Menurutnya, keputusan integrasi terjadi melalui negosiasi antar pemerintah berdasarkan kepentingan nasional masing-masing. Dalam Uni Eropa, hal ini terlihat dari pentingnya peran Dewan Eropa dan Dewan Uni Eropa yang beranggotakan para kepala negara atau menteri negara anggota dalam menentukan kebijakan strategis. Nah, jadi dari ketiga teori itu saling melengkapi, yang dimana integrasi regional menjelaskan tahapan perkembangan Uni Eropa, neofungsionalisme menjelaskan mengapa integrasi terus meluas melalui spillover, sedangkan intergovernmentalisme menjelaskan bahwa negara anggota tetap memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari pembentukan Uni Eropa sendiri. Tentunya untuk memahami struktur organisasi Uni Eropa saat ini, kita perlu melihat bagaimana proses integrasi Uni Eropa ini bisa terjadi dan berkembang dari waktu ke waktu. Yang pertama dimulai dari adanya deklarasi Schuman, yang dimana setelah Perang Dunia Kedua ini, Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman mengusulkan agar industri batubara dan baja Prancis dan Jerman Barat dikelola bersama. Gagasan ini dikenal sebagai Deklarasi Schuman dan menjadi fondasi dari integrasi Eropa ini. Selanjutnya di 1951 lahirlah ECSC. Usulan tersebut diwujudkan melalui Perjanjian Paris tahun 1951 yang membentuk European Coal and Steel Community. Anggotanya terdiri dari 6 negara, yaitu Prancis, Jerman Barat, Italia, Belgia, Belanda, dan Luxembourg. Selanjutnya ke 1957 adanya Perjanjian Roma,
yang dimana kerjasama yang berhasil di sektor batubara dan baja kemudian diperluas melalui perjanjian Roma tahun 1957 yang membentuk European Economic Community atau EEC dan Euratom. Perjanjian ini mulai berlaku pada 1 Januari 1998. Selanjutnya melaju di 1965, Mergen Treaty. Pada tahun 1965 dilakukan Mergen Treaty yang menyatukan berbagai komunitas Eropa ke dalam satu sistem kelembagaan bersama sehingga tata kelolanya menjadi lebih efisien. Dilanjut di 1986, Single European Act. Single European Act menjadi langkah penting berikutnya karena mempercepat pembentukan pasar tunggal Eropa dan memperdalam integrasi ekonomi antar negara anggota. Ke 1992 adanya perjanjian Maastricht. Perjanjian ini merupakan titik paling penting karena secara resmi menciptakan Uni Eropa. Perjanjian ini memperkenalkan konsep kewarganegaraan Eropa serta menjadi dasar pembentukan mata uang bersama yang sekarang kita kenal sebagai euro. Melaju di 1997 sampai 2007, setelah Maastricht, integrasi itu terus disempurnakan melalui perjanjian Amsterdam pada tahun 1997. Perjanjian Nice tahun 2001 dan perjanjian Lisbon pada tahun 2007 yang memperkuat struktur kelembagaan serta mekanisme pengambilan keputusan Uni Eropa. Nah, jadi dapat disimpulkannya bahwa Uni Eropa ini tidak terbentuk secara instan. Integrasi Eropa dimulai dari kerjasama ekonomi, sederhana pasca Perang Dunia Kedua, kemudian berkembang secara bertahap menjadi organisasi regional yang memiliki struktur kelembagaan dan mekanisme pengambilan keputusan yang kompleks seperti saat ini. Baik, selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh saya sebagai lembaga utama Uni Eropa. Di bagian sini terdapat 4 poin yang akan saya jelaskan. Itu pertama ada Parlemen Eropa. Di sini ada komposisinya yaitu 720 anggota MAPS dari 27 negara dipilih langsung setiap 5 tahun dengan prinsip proporsionalitas degresif. Anggota duduk berdasarkan afiliasi partai, bukan kebangsaan. Kelompok utamanya itu ada APP, SND, Renew Europe, Greens, HER, NID. Terus ada fungsi legislatif. Ko-legislator setara dengan Dewan Uni Eropa melalui Ordinary Legislative Procedure dapat mengajukan amandemen dan harus menyetujui undang-undang yang diusulkan oleh Komisi Eropa. Selanjutnya itu ada fungsi pengawasan. Untuk mengawasi lembaga-lembaga Uni Eropa, terutama Komisi, berhak juga untuk menolak penunjukan komisaris dan mengeluarkan mosi tidak percaya untuk membubarkan komisi. Terus ada fungsi anggaran. Ini itu bersama dengan para dewan menetapkan dan mengawasi anggaran tahunan Uni Eropa. Ada beberapa kantor, yaitu kantornya ada di Strasbourg itu sebagai sesi pleno, yang kedua ada Brussels sebagai komite, dan yang terakhir itu ada Luxembourg sebagai sekretariat. Bagian yang kedua dari penjelasan lembaga utama Uni Eropa itu ada Dewan Uni Eropa. Dalam komposisinya itu para negara atau pemerintahan 27 negara anggota plus Presiden Dewan Eropa plus Presiden Komisi Eropa. Presiden dipilih mayoritas kualitatif, masa jabatan hanya sampai 2,5 tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 kali. Presiden saat ini itu ada Antonio Costa di Portugal sejak tahun 2024. Itu sebagai contohnya. Terus ada fungsi utamanya sebagai penentu arah dan prioritas politik. Uni Eropa jangka panjang menangani isu sensitif yang tidak dapat diselesaikan di tingkat Dewan Uni Eropa. Terus ada mekanismenya, itu umumnya melalui konsensus, bertemu hanya 4 kali dalam setahun di Brussel, plus pertemuan tambahan untuk isu yang mendesak. Dan mekanisme ini pun tidak memiliki kewenangan legislatif formal, pengaruhnya diwujudkan melalui kesimpulan yang diadopsi di setiap pertemuan. Yang ketiga itu adalah Dewan Uni Eropa. Dalam komposisinya, forum ini ada pada menteri dari 27 negara anggota, komposisi bervariasi sesuai topik, terdapat 10 konfigurasi, itu contohnya tuh seperti urusan umum, luar negeri, ECOFIN, dan lain-lainnya. Presidensiasi dirotasi setiap 6 bulan. Terus yang selanjutnya ada kewenangan di sini tuh kewenangan legislatif dan anggaran bersama parlemen mengkoordinasikan kebijakan negara anggota serta mengembangkan CPSP. Di sini pun menjelaskan untuk menyimpulkan perjanjian internasional atas nama Uni Eropa. Terus ada mekanisme voting. Di sini ada 3 jenis dalam Dewan Uni Eropa. Yang pertama adalah konsensus untuk kebijakan luar negeri dan keamanan. Yang kedua itu ada mayoritas sederhana, itu untuk hal-hal yang prosedural. Yang terakhir ada QMV atau Qualified Majority Voting, itu untuk sebagian besar keputusan yang diadopsi jika semua hal itu didukung oleh lebih dari 50% negara anggota
yang mewakili lebih dari 65% total populasi Uni Eropa. Selanjutnya itu yang keempat ada Komisi Eropa. Pada komposisinya 27 komisaris atau satu per negara anggota dipimpin presiden diusulkan Dewan Eropa yang disetujui juga oleh mayoritas absolut parlemen. Contohnya itu seperti Presiden Ursula von der Leyen di Jerman sejak Desember tahun 2019 dan diperpanjang hingga Desember 2024. Selanjutnya ada penjaga perjanjian, itu tuh memastikan hukum Uni Eropa dipatuhi oleh negara anggota. Ini pun dapat memulai prosedur pelanggaran dan membawa kasus ke Mahkamah Eropa. Terus ada inisiator legislasi, itu memiliki hak eksklusif mengusulkan undang-undang atau right of initiative yang menjadikan mesin legislatif Uni Eropa. Terus ada pelaksanaan kebijakan anggaran, mengelola anggaran Uni Eropa dan mengimplementasikan sebagai program dan kebijakan. Terus selanjutnya ada negosiator internasional, itu untuk menegosiasikan perjanjian internasional atas nama Uni Eropa di sebagian besar bidang kebijakannya. Selanjutnya itu akan dibahas oleh rekan saya. Mahkamah Eropa atau biasa disebut dengan CJIU terdiri dari pengadilan utama Mahkamah Eropa itu sendiri dan juga pengadilan umum yang biasa disebut sebagai General Court. Mahkamah Eropa terdiri dari 27 hakim, satu dari setiap negara anggota, dan 11 advokat jenderal. Juga di sini para hakim diangkat dengan kesepakatan bersama oleh pemerintah negara-negara anggota untuk masa jabatan 6 tahun yang dapat diperpanjang. Lalu pengadilan umum juga terdiri dari 27 hakim yang ditunjuk dengan cara serupa. Nah, ini tuh fungsi dan kewenangannya adalah memastikan bahwa hukum UI ditafsirkan dan diterapkan secara seragam di seluruh negara anggota. Fungsi utamanya yaitu memberikan keputusan prejudisial atas pernyataan interpretasi hukum yang diajukan pengadilan nasional, meninjau legalitas tindakan lembaga-lembaga UI, memastikan negara anggota memenuhi kewajiban berdasarkan hukum tersebut dan menyelesaikan sengketa antara lembaga-lembaga UI. Lalu di sini juga kembali lagi ke Mahkamah Audit atau Europe Court of Auditor. Nah, ini tuh Mahkamah Audit didirikan pada tahun 1975 dan berkantor di Luxembourg. Dan ini tuh terdiri dari 27 anggota, satu dari setiap negara anggota, yang ditunjuk oleh Dewan setelah berkonsultasi dengan parlemen untuk masa jabatan 6 tahun. HCA bertugas mengaudit penerimaan dan pengeluaran UE guna memastikan bahwa dana UE dikelola secara legal, ekonomis, efisien, dan efektif. HCI menerbitkan laporan audit dan opini menjadi dasar bagi Parlemen Eropa dalam memberikan persetujuan atas pelaksanaan anggaran UE. Lalu yang selanjutnya di sini beralih ke mekanisme pengambilan keputusan di dalam Uni Eropa. Yang pertama di sini ada prosedur legislasi biasa, juga yang kedua ada prosedur konsultasi dan persetujuan, dan yang ketiga di sini ada peran komite dan badan pendukung. Untuk poin yang pertama di sini ada prosedur legislasi biasa. Nah, ini tuh sebelumnya dikenal sebagai prosedur sedition, merupakan mekanisme utama pembentukan hukum UE, dan prosedur ini di dalam prosedur ini Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa bertindak sebagai kolegislator yang setara. Proses ini dimulai dengan usulan dan Komisi Eropa. Kemudian Parlemen dan Dewan melakukan pembacaan pertama, kedua, dan jika diperlukan membaca ketiga, konsiliasi hingga tercapai kesepakatan. Lalu yang selanjutnya di sini ada prosedur konsultasi dan persetujuan. Selain dari prosedur legislasi biasa, terdapat dua prosedur lainnya. Yang pertama ada prosedur konsultasi, yaitu Dewan dapat mengadopsi undang-undang setelah konsultasi dengan Parlemen, dan juga Parlemen dapat menyetujui atau menolak atau bahkan mengusulkan amandemen. Namun, Dewan tidak wajib mengikuti rekomendasi Parlemen tersebut. Prosedur ini berlaku terutama untuk kebijakan pajak dan persaingan. Lalu yang kedua ada prosedur persetujuan atau consent prosedur. Parlemen harus memberikan persetujuan sebelum keputusan tertentu dapat diadopsi oleh Dewan. Parlemen ini berlaku antara lain untuk menjanjikan internasional
perluasan keanggotaan, dan pelanggaran serius terhadap nilai-nilai oleh negara tersebut. Lalu selanjutnya di sini ada tantangan dan prospek masa depan dari struktur kelembagaan Uni Eropa. Di sini ada beberapa poin. Kalau tidak salah ada 3. Yang pertama yaitu tantangan internal dan eksternal, juga yang terakhir ada prospek reformasi kelembagaan. Untuk yang pertama ini, tantangan dari segi internal terlebih dahulu. Uni Eropa menghadapi berbagai tantangan internal yang mempengaruhi struktur dan fungsi kelembagaannya. Yang pertama, masalah defisit demokrasi. Nah, ini tuh meskipun peran parlemen Eropa terus memperkuat, banyak warga Eropa masih merasakan bahwa proses pengambilan keputusan terlalu jauh dari jangkauan mereka. Angka partisipasi dalam pemilihan parlemen Eropa meskipun meningkat pada tahun 2019 sampai dengan 2024 kemarin, masih lebih rendah dibandingkan pemilihan nasional di sebagian besar negara anggota. Lalu yang kedua ada ketergantungan antara supranasional dan intergovernmentalisme beberapa negara anggota, terutama yang bergabung lebih belakang, kerap menekankan kedaulatan nasional dan menentang kebijakan UE yang dianggap terlalu jauh memasuki urusan dalam negeri. Hal ini terlihat dalam berbagai sengketa terkait migrasi dan juga rule of law dan alokasi anggaran. Lalu yang ketiga, dari segi internal ini ada dampak Brexit. Keluarnya Inggris dari UE pada Januari 2020 merupakan guncangan yang sangat besar bagi integrasi Eropa. Meskipun UE berhasil menavigasi proses ini, Brexit telah menimbulkan pertanyaan fundamental tentang model integrasi Eropa dan batasan-batasannya. Lalu yang poin selanjutnya yaitu tantangan eksternal. Di sisi lain, UE ini menghadapi tantangan geopolitik yang semakin berat. Invasi Rusia terhadap Ukraina pada tahun 2022 Februari telah mendorong UE untuk memperkuat kapasitas pertahanan dan keamanan serta memperketat solidaritas di antara negara-negara anggota. Meskipun tetap ada perbedaan pandangan, persaingan strategis dan dengan Tiongkok dalam bidang teknologi, perdagangan, dan pengaruh global lainnya. Dan selain itu juga perubahan iklim dan transformasi digital mengharuskan UE untuk mengemban strategi digital Eropa. Lalu yang terakhir ada perdebatan tentang reformasi kelembagaan UE. Terus berlangsung konferensi tentang masa depan Eropa. Dan ini berlangsung pada tahun 2021 sampai 2022 yang menghasilkan berbagai rekomendasi bagi warga Eropa, termasuk usulan untuk memperkuat hak parlemen dalam mengusulkan undang-undang dan memperkuat pengambilan keputusan dengan qualified majority voting di lebih banyak bidang termasuk kebijakan luar negeri, serta meningkatkan transparansi akuntabilitas lembaga-lembaga Eropa. Lalu di sini beralih ke tahap terakhir yaitu kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut, sejarah tata kelola internasional ketujuh lembaga utamanya yaitu Parlemen Eropa, Dewan Eropa, Dewan Uni Eropa, Komisi Eropa, Mahkamah Eropa, bahkan Bank Sentral Eropa, dan juga yang terakhir ada Mahkamah Audit Eropa bekerja secara sinergis untuk memastikan berfungsinya mesin integrasi Eropa. Nah, sistem ini mencerminkan keseimbangan yang cermat antara kepentingan negara anggota atau biasa disebut dengan diwakili oleh Dewan dan kepentingan warga Eropa secara keseluruhan. Mekanismenya yaitu pengambilan keputusan yang berlapis dan sistem check and balance yang ketat memastikan bahwa kebijakan UE mencerminkan konsensus yang lebih luas di antara berbagai pengakuan kepentingan. Lalu apa pengaruh bagi Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, yaitu pengambilan Uni Eropa dalam membangun lembaga-lembaga supranatural yang efektif dan demokratis, memberikan pelajaran yang berharga meskipun model ini tidak dapat ditransplantasikan begitu saja ke dalam konteks yang berbeda. Studi mendalam tentang struktur organisasi UE tetap relevan untuk memahami dinamika tata kelola global dari segi kontemporer. Terima kasih.